Shalom saudara, selamat berjumpa kembali untuk kita merenungkan firman Tuhan bersama-sama dalam tema Raja Yosia bin Amon bagian yang kedua. Diambil dari 2 Tawarikh 35 ayat 1 sampai 27 dan 2 Raja-Raja 23 ayat 21 sampai 23. Yosia merayakan Paskah. 2 Raja-Raja 23 ayat 25 sebagai ayat mendasar. Sebelum dia, tidak ada raja seperti dia yang berbalik kepada Tuhan dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dan dengan segenap kekuatannya, sesuai dengan segala Taurat Musa. Dan sesudah dia, tidak ada lagi bangkit yang seperti dia. Pada tahun ke-18 masa pemerintahannya, Yosia merayakan Paskah bagi Tuhan di Yerusalem. Domba Paskah disembelih pada tanggal 14 bulan pertama menurut kalender Yahudi. Nah, apa saja yang dilakukan dalam perayaan Paskah ini? Yang pertama, ia menetapkan tugas-tugas para imam dan mendorong mereka menunaikan tugas jabatannya dalam rumah Tuhan. Yang kedua, ia memerintahkan kepada para pengajar dari kaum Lewi untuk menempatkan tabut Tuhan itu di dalam rumah yang telah didirikan oleh Salomo bin Daud. Jadi tabut itu tidak perlu diusung ke sana kemari lagi, menetap tinggal di dalam rumah yang sudah dibuat oleh Salomo, yaitu rumah Tuhan. Yang ketiga, sesudah itu ia memerintahkan para orang Lewi ini untuk melayani Tuhan Allah. Dia katakan, layanilah Tuhan Allahmu dan layanilah Israel umatnya. Yang keempat, lakukan tugas pelayanan itu sesuai dengan suku-suku yang ada. Jadi semua suku harus dapat pelayanan. Yang kelima, tiap-tiap orang harus berdiri dalam rombongan sukunya. Yang keenam, domba Paskah harus disembelih. Yang ketujuh, Yosia mengawali dengan menyumbang 30.000 kambing domba dan 3.000 ekor lembu untuk merayakan Paskah bagi semua mereka yang hadir. Nah, tindakan ini, tindakan yang dilakukan oleh Yosia memberikan sumbangan, mendorong para panglima memberikan sumbangan pula dengan sukarela kepada para imam dan orang Lewi. Seperti Hilkia, Zakaria, dan Yehiel, para pemuka rumah Allah, memberi 2.600 ekor kambing domba, ditambah 300 ekor lembu untuk para imam merayakan korban Paskah. Di antara sesama orang Lewi, mereka saling memberi sumbangan antara lain Konanya, Semaya, Netaniel, ini 3 bersaudara. Ditambah lagi Hasabia, Yeiel, dan Yosabat, para pemimpin orang Lewi, memberi sumbangan kepada orang Lewi 5.000 ekor kambing domba, ditambah 500 ekor lembu untuk melakukan korban Paskah. Hal ke-8, setelah semua upacara disiapkan, upacara ibadah perayaan Paskah disiapkan, para imam berdiri di tempatnya, juga para orang Lewi menurut rombongannya sesuai dengan perintah raja. Yang ke-9, domba Paskah pun disembelih dan para imam menyiramkan darah yang mereka terima dari orang-orang Lewi, sedang orang Lewi menguliti domba-domba itu. Yang ke-10, masing-masing mereka mengambil peran dalam ibadah itu. Ada yang sebagai penyanyi atau kita istilahkan singer sekarang ini. Ada sebagai penjaga pintu gerbang atau usher. Semua tertata rapi. Semua di tempat masing-masing berdiri. Yang ke-11, mereka merayakan Paskah itu selama 7 hari. Ayat 18 dikatakan, Paskah semacam ini belum pernah, tidak lagi pernah dirayakan di Israel sejak Samuel mengurapi Raja Saul. Sampai kepada Yosia, belum pernah dirayakan Paskah seperti ini. Dan tidak akan ada lagi raja lain yang akan merayakan Paskah seperti yang dilakukan oleh Yosia. Demikian dituliskan dalam ayat yang ke-18 dalam bacaan kita hari ini.
Yosia merayakan Paskah selama 7 hari dengan korban yang begitu banyak bersama seluruh orang Yehuda dan Israel dan juga penduduk Yerusalem. Pelajaran apa yang kita dapat petik dari kisah Yosia pada bagian ini? Yosia melakukan sesuatu yang sudah lama dilupakan di Israel, yaitu merayakan Paskah. Paskah yang menjadi kebanggaan orang Israel, di mana memperingati mereka keluar dari Mesir, dari tanah perbudakan. Hanya dengan mengoleskan darah domba pada ambang pintu rumah mereka. Israel terluput dan mereka keluar dari Mesir saat itu. Yosia melakukan perayaan Paskah secara besar-besaran. Dan sejak Samuel sampai masa Yosia, baru kali itulah dirayakan Paskah seperti itu. Dan sesudah dia tidak akan ada lagi yang merayakan Paskah sehebat itu. Saudaraku, mari kita mengingat sekarang. Mari kita mengingat-ingat kebiasaan baik apa yang sudah tidak kita lakukan lagi dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Sesuatu yang diperkenan dan sangat dinanti-nanti oleh Tuhan. Mungkin ibadah keluarga kah? Mungkin secara pribadi, mungkin waktu saudara menyendiri, berpuasa, solitude. Rasanya itu ya. Ayo mulailah lakukan. Mulai dari sekarang. Latihlah dirimu beribadah. Ibadah itu berguna dalam segala hal. Ayo mulai. Tuhan pasti memberkati setiap orang yang menjadi pelaku firman. Amin.